Salam sehat. Ya, sekapur sirih ya. Ini di saat crash ya, walaupun ada perdebatan bahwa tahun 2026 ini crash atau bukan. Karena apa? Penurunannya ini cukup lama. Jadi dari bulan Januari akhir sampai bulan Juni pertengahan ya, tanggal 10 ya, tanggal 10 Juni lah, kurang lebih ya ini ya, tanggal 10-11 Juni ya, dimana ia indeks dalam keadaan low-nya ya, dari puncak di bulan Januari yang disebabkan oleh MSCI effect ya, free float yang tidak transparan menurut pendapat mereka ya, MSCI. Terus dihantam lagi dengan rating, FAD rating, Moody's rating, USB Bank rating dan sebagainya. Tambah lagi ada Middle East War. Nah, tetapi yang membedakan dengan COVID kemarin atau krisis yang sebelumnya yang dimulai bubble properti di US ya, itu sifatnya global. Nah, ini sifatnya sangat fokus, yaitu hanya Indonesia yang sampai turun 41% dari high-nya. Nah, ini yang membedakan krisis kali ini dengan krisis-krisis sebelumnya. Jadi ya, ini juga warning untuk pemerintah ya, perlu menyesuaikan kebijakannya, karena mungkin baru kali ini ya crash IHSG disebabkan oleh faktor internal. Kalau 98 ya Taiwan ya, Asia ya sifatnya ya, Thailand, Korea, terus berimbas ke Malaysia, terus Indonesia. Nah, kalau yang kali ini memang spesialis. Ya, ada war, ada peace di sini mengenai Middle East, eskalasi. Jadi rentang waktu 28 Januari sampai dengan 16 bulan 6 2026 ya. Hampir setengah tahun ya, atau 5 bulan lah ya. Sebuah catatan digital ya, mungkin untuk anak cucu kelak. Ya, karena ngomong anak cucu, karena memang saya sudah cucu satu, jadi ya siapa tahu anak ya akan meneruskan ya trading atau investing di ya di stock market. Karena ya saya cukup ya apa ya, jadi ini adalah video pertama saya tentang crash ya, yang cukup detail ya. Kalau yang COVID kemarin ya belum tahu ya, karena baru tahun 2025 melantai di bursa, kemudian ya mengalami crash di COVID ya. Dan saat itu belum siap datanya. Kalau sekarang cukup, datanya cukup lengkap. Nah, saya buat videonya. Ya, Selasa 16 Juni 2026. Kita mulai.
Ya, ini ya. Ini chart hari Senin ya. Ya, hari Senin ya. Senin. Sebentar. Saya lihat datanya dulu ya. Hari Senin, coba tanggal Senin itu tanggal 8 ya. Tanggal 8. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Ya, dimana lastnya di 4,52% ya, minus ya. Betul tadi ya. Ya, hari Senin ya. Ini minusnya 4,529% ya. Kemudian ini hari Selasa langsung mantul sebanyak 7,5% ya. Nah, di sini seolah-olah tidak panik buying ya, karena tidak ada gap up, jadi sebetulnya bagus untuk masuk ya. Tetapi kan ya namanya mental, mungkin takut atau mungkin ya duitnya pas-pasan ya, jadi ya reaksinya beragam ya. Memang hari sebelumnya memang minusnya 4,5% minus ya. Set, naik tinggi mantul ya. Kemudian hari kedua sama, malah cenderung ya pesimis karena sempat minus 1 ya. Coba kita lihat di hari Senin, Senin, Selasa ya. Senin turun dalam, Selasa mantul habis, hari ketiga Rabu ya. Nah, ini sempat low-nya di 1,2%, opennya di minus 0,05%, minus tipis, tapi seakan-akan TP ya. Jadi yang hari kemarin 7,5% ya TP, tapi terus akhirnya mantul kembali, closing di 2,71%. Senin, Selasa, Rabu, Kamis koreksi, wajar ya, biasa. Memang sangat volatil ya. Yang ini yang bikin orang gemetaran, apalagi yang minusnya dalam-dalam ya, jelas ya mental kena ya. Nah, ini koreksi tipis di 0,28%. Nah, ini di hari Jumat naik lumayan tinggi juga, hijau tebel 2,07%, dan di hari Senin ini perpaduan antara global dan internal ya, eksternal dan internal, di mana eksternal ada perdamaian Middle East antara US dan Iran ya, membuat panik buying di hari Senin kemarin, di mana 633 saham hijau yang turun cuma 133 emiten, yang tidak berubah 94, yang tidak ada value-nya 0 itu 99. Total emiten di saham semuanya 959, dan yang papan akselerasi 46 emiten. Nah, ini ya, ini karena Middle East war, damai antara US dan Iran. Nah, itu ya. Itu chart secara real time dari day by day, dari hari Senin sampai hari Seninnya. Jadi 6 kali perdagangan bursa.
Nah, ini keadaan chart komposit ya, karena indeksnya naik tinggi, sebenarnya kita bagus beli yang big cap atau IDX 30, LQ 45, paling tidak IDX 80 ya. Nah, dimana ini adalah puncak IHSG dan ini adalah low-nya IHSG dan telah mantul selama 4 hari hijau ya. Nah, ini hari Senin tanggal 8 itu low-nya 8 Juni ya, low-nya, kemudian mantul langsung tembus MA 20 ya, candlenya. Jadi ini pertanda uptrend tapi belum strong ya. Mudah-mudahan pullback dulu ya, untuk ya naik lebih tinggi ya, mudah-mudahan ya, karena memang kali ini cukup susah memprediksi karena ya faktor internal yang kuat atas penurunan IHSG yang sangat dalam ya, bahkan dibanding COVID turunnya lebih dalam kali ini ya. Saya belum ada pembanding ya, tetapi lebih yang jelas kurang dari minus 41% atau dibulatkan jadi 42% minus untuk kali ini, sedangkan COVID nggak nyampe seperti itu, tapi cuma rank waktunya COVID itu pendek dibanding rank waktu yang sekarang ini. Kalau sekarang ini 5 bulan ya, dari bulan Januari sampai bulan Juni, Januari akhir sampai Juni ya. Ini chart versi sekuritas yang satu. Nah, kita lihat versi sekuritas yang lain yang lebih luas. Kalau ini bagus sih, tapi kurang luas ya. Nah, ini komposit ya. Sayang di sini nggak ada volumenya. Nah, ini ya, dari pucuk ke low. Dimana pas ini downtrend akut langsung balik arah dengan kenaikan yang cukup tinggi. Tapi kenaikan kali ini dibanding yang COVID, kenaikannya masih galak yang COVID ya, karena yang data saya punya bahwa kenaikan BCA sampai 17% saat itu ya, pada waktu COVID ya, pada waktu pembalikan arah ya. Ini udah balik arah ya. Ya, kita data mana lagi ya yang penting ya. Oh ya, ini. Jadi saya punya catatan ya, yang saya punya. Nah, ini puncaknya ya, puncak di IHSG terjadi tanggal 20 bulan 1 20 Januari ya 2026, pas bayar listrik, bayar PLN, bayar telepon ya. Puncaknya IHSG ya, di 9.134,7 ya, puncak. Nah, setelah asik-asiknya di puncak ya, timbul tanggal 28 Januari dini hari 2026 ada surat cinta dari MSCI yang mengatakan bahwa Indonesia bisa di downgrade ke frontier ya, kalau free floatnya itu tidak transparan ya,
Jadi untuk masuk data publik ya dari Bursa Efek Indonesia itu kepemilikan saham lebih dari 5% itu yang bisa dibaca secara terbuka oleh siapa saja ya, baik MSCI, individual, retail, bandar, manajemen investasi dan lain sebagainya. Nah, ditengarai oleh MSCI bahwa ada pemilik saham yang kurang dari 5%, tetapi terafiliasi dengan underwriter atau terafiliasi dengan owner, ya, pengendali ya, suatu emiten yang tidak diketahui oleh MSCI tentu saja. Maka dikirimlah surat teguran itu, langsung market halt ya, karena di sini sempat minus 8,8 ya, dimana tutup di minus 7,35%. Ini adalah penurunan terdalam IHSG dari saat COVID sampai sekarang ya. Seingat saya ya, dari saya melantai di bursa saham bulan 2015 bulan April sampai sekarang, ini adalah minus terdalam dalam periode itu ya. Di minus 8,82, jadi sempat half ya. Nah, di sini langsung minus 6,53%. Bayangkan ya. Hanya dengan sebuah surat market langsung gap down di open di minus 6,53%. Ini lebih sadis dari COVID itu sendiri ya. Cuma kalau COVID langsung didesel, langsung diiris, ini diiris-iris tipis-tipis ya, tapi continue selama 5 bulan. Di hari Rabu halt, di hari Kamis lagi halt lagi ya, meskipun agak berkurang ya. Kepanikannya level 2, ini level 1, level 2 di mana open di minus 3,52%, bahkan sempat halt, bahkan low-nya lebih low dari kemarin. Kalau kemarin ya Rebo itu minus 8,82%, sedangkan di hari Kamis bahkan sempat halt dan menyentuh di 10,08% dan mantul, tapi akhirnya close di minus 1,6%. Nah, di sini yang jago main pantulan sangat beruntung ya. Ya, itu dan seterusnya. Ini adalah drama yang paling krusial ya. Kemudian apalagi ya yang catatan saya ya. Ya, coba kita lihat catatan yang lain. Saya coba dulu ya. Saya cari data yang, karena mumpung ini bisa untuk ya catatan bila satu saat entah 10 tahun lagi, entah 5 tahun lagi ada crash lagi, ini sebagai catatan untuk bahan action untuk crash berikutnya. Ya, ini ya tanggal 26 Februari ada news dari S&P 500 rating hutang minus 1,04%. Terus ya, bahkan perang Timur Tengah ya, antara US, Israel dan Iran itu tidak sampai 3% minusnya ya. Jadi memang MSCI mau diakui atau tidak, memang
pengaruhnya sangat besar untuk bursa dunia ya. Ini perang Iran sama US Israel aja cuma minus 3%, nggak nyampe 3% ya. Apa mungkin karena memang udah nyungsep jadi mau minus dalam lagi ya terlalu mungkin ya. Apa itu sebabnya? Yang jelas efeknya tidak seganas MSCI. Kemudian ini 4,5 downgrade dari Fitch Rating ya. Saya nggak tahu persis antara Fitch Rating dan S&P 500 itu bobotnya kuat yang mana ya, kuat yang mana antara Fitch Rating dan S&P 500. Ini kok sampai minus 4,5%, bahkan low-nya di minus 5,71%. Nah, ini minyak naik ya, merah. Ini efeknya minyak naik ya, sempat 5% juga, minus 3,27%. Ya. Nah, ini lebaran, sebelum lebaran, ini after lebaran ya. Ini ada yang kesalahan, ini tahu salahnya di mana ya. Ya, wajar datanya ya, ada yang keliru-keliru ya, tapi kelirunya ya paling 0,2%. Oh, 3. Maksudnya kelirunya masih dalam, kalau istilah survei itu masih dalam batas margin of error. News US akan tarik dari Middle East. Nah, ini hijau tebel ya. Ya. Nah, ini sempat merah berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali merah ya, bikin orang mau muntah aja. Maksudnya yang minus dalam ya rasanya mual ya, kalau duitnya memang gede di saham. Bayangkan 8 kali minusnya gede-gede lagi. Terus nah, ini titik low-nya hari Senin ya di 5.342 .137, jadi 5.342.137. Ini low-nya, kemudian mantul 7,5% dan seterusnya. Dan perjanjian kemarin antara US dan Iran, Middle East Peace, itu menimbulkan efek yang cukup lumayan, yaitu mantul 4,12%. Nah, itu ya data yang kita baca. Kalau dari segi asing ya memang keluar terus lah ya, intinya akhir-akhir ini agak mereda, yaitu ya terakhir di 261 miliar, hari berikutnya plus 287 miliar, hari Senin kemarin 107 atau 107 miliar, jadi menipis ya dari yang ini pas MSCI itu 8,3 triliun yang keluar. Masih ada efeknya terus. Ini agak berkurang, mudah-mudahan berkurang. Dan memang dengan kekurangnya asing, IHSG lebih pede untuk mantul ya, terbukti di sini. Kecuali di sini memang ya mungkin panik, ini lokal mengambil kesempatan mungkin ya. Asing keluar 2,5 triliun, indeks 7,4 triliun dari low-nya. Jadi ini low-nya ya, low. Mantul sampai sekarang mantul, cuma ya koreksi sebentar,
di hari Kamis 0,28%, tipis kemudian mantul. Jadi sebetulnya baru hijau 4 kali ya. Baru hijau 4 kali tapi serem rasanya karena BCA bisa naik 28% dalam waktu 5 hari ya. Nah, itu ya. Kita ke IDX 80 ya. Jadi kita konsen ke IDX ya. Karena IHSG tebel, ya otomatis IDX 80 juga tebel. Ini saya kelompokkan dari ini bank, ada dulu bank ya, itu emitennya paling banyak di IDX 80. Tetapi sesuai dengan waktu yang mengalir, di mana sektor nikel terutama setelah listrik ya, mobil listrik ya, di mana energi listrik cukup menguat atau permintaannya cukup menguat, terutama mobil listrik, motor listrik ya, itu emiten nikel ya, mulai masuk ke IDX 80, Inco, AMTM, MBMA, MDKA ya. Kemudian emiten batubara ya, seperti Bumi ya, ADMR ini baru, penghuni baru, AAD ya, penghuni baru ya di IDX 80 maksudnya ya. Consumer good masih banyak juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini malah penghuni lama semua kecuali Amart ya, INDF, ICBP, Cepin, CPFA ya. Unilever ini keluar masuk ya. Amart yang tergolong baru karena dia baru IPO. Oh, belum, udah lama juga ya Amart ini ya. Alfamart ya, udah lama juga nih ternyata. Tapi baru masuk ke IDX 80 ya. MTK jelas baru, GoTo juga baru. Karena ini sektor yang baru, yaitu sektor teknologi. Nah, BBCA naik 29% dalam hanya waktu 5 hari. Ya. Kemudian BBNI disusul 26%, BMRI 21%, BBRI 15%. Jadi pilih BBCA, padahal banyak orang yang selain BCA ya, setahu saya BBRI juga banyak ya. BBRI yang paling lemot di antara yang big cap, big bank yang lain. Kemudian ya, KPLF 11%, ASII 12%, UNTR 9%. Nah, Telkom cukup naiknya kenceng juga, tetapi ini didahului dengan penurunan yang tajam, mungkin ARB ini ya, mendekati ARB atau ARB ini di 14,9% minus. Nah, kemudian dendam balik ya. Jadi kalau ada Telkom, BCA sampai 14% minus tuh ya bisa pantau. Telkom, sedangkan di consumer good, Amart yang tertinggi yaitu 16%, INDF 12%, ICBP 10%, dan seterusnya. Paling kecil Unilever 5%. Sedangkan GoTo ini mengenaskan juga nih ya. Dia minus 0% ya, tidak naik tidak turun. Ini ada bad news.
adanya campur tangan pemerintah mengenai tarif yang 20% ya menjadi 8% ya. Entah tarif apa ya, intinya itulah ya. MTK 20%. Nah, untuk nikel BRPT ya, ini grup PP, AMTM BUMN, Inco ini perusahaan Kanada, BUMN juga ada, INKP ini Sinarmas, MBMA, Harita Group 28%, BRPT, Antam 24%, Inco 20%, INKP 19%, MBMA 16%, MDKA 13%. Kemudian sektor migas, energi ya, natural gas, oil dan batu bara ya. Bumi pajaknya 33%. Nah, lainnya agak kecil ya, ADMR 14%, gas 13%, ADI 11%, Adro 7%, TBA 5%, MDEC 1%. Nah, di sini untuk catatan saya pribadi ya, karena saya mengedepankan volume selama ini ya, jadi untuk saat-saat crash, terutama pembalikan arah, itu volume kurang elastis gitu ya, walaupun memang ada ini volumenya 2 ya. Volume 2 kan di akhir pas jam 10, jam 9, setengah 10 kan volumenya belum tentu 2 ya. Kecil kemungkinan 2, apalagi untuk BPCA ya. Nah, jadi harus ada rumus khusus ya sebetulnya untuk melacak atau abaikan volume kalau keadaan lagi panic buying, terutama IISG-nya ya, bukan emiten tertentu. Nah, coba kita lihat volume ya. Oh ya, ini kenaikan dari sebelum, sesudah, jadi pantulan. Ini low-nya ya. Mantul, low, mantul, low, mantul ya. Low, mantul, low, mantul, enggak mantul, kutu ya. 490, 590 ya. Sedangkan ini low-nya persentase penurunan kemarin ya. Nah, ini rupanya Telkom ini sebagai tanda bahwa pasar ketemu low-nya, di mana saham yang super big cap Telkom ya, belum pernah Telkom keluar dari IDX 30 selama saya melantai di bursa, dan tergolong big cap, bisa ARB, tapi hari berikutnya mantul 11,5%. Ini sebagai tanda-tanda juga bisa ya, di mana big cap turun dalam di saat market di low ya, di mana penurunannya lebih dari 35%, 30%. Terus ada Telkom ya, tiba-tiba ARB, apalagi yang ini AMTM 8%, bayangkan AMTM masih 8%, BBNI 6%, BBRI 5% ya. Apakah ini bisa bertanda ya? Ya, biarkan waktu yang membuktikan ya, karena ini siklus 5 tahunan paling pendek ya, 5 tahun sekali ya. Bahkan kalau dunia bisa dikatakan hampir 10 tahun sekali ya, rata-rata ya. Nah, itu ciri yang mungkin bisa kita catat ya. Ini adalah kenaikan selama 5 hari dan penurunan. Anda bisa baca sendiri untuk melacak satu persatu emiten. Terus asing ya, asing BRPT kemarin masuk, BRPT udah langganan ya, BRPT ya, nggak usah kita pedulikan asing atau tidaknya. Nah, ANTM ya baru
MDKA bolehlah. Untuk perbankan boleh jadi ya. Untuk perbankan asing sangat dominan ya, karena memang pemegang saham publik mayoritas dipegang asing untuk big bank dan telkom. Nah, di sini memang asing masih keluar tetapi tipis. Tapi kecuali BBRI masih 22% porsinya asing. Nah, ini mungkin alasan kenapa BBRI paling lambat naiknya, yaitu 15% dibanding big bank yang lain. Ya. Karena ini masih ada 22% asing keluar dalam rentang waktu 5 hari. Sedangkan untuk big bank yang lainnya kecil, relatif kecil. Ya, ini ya, kalau INDF nih ya consumer dia slow ya, lebih slow dibandingkan yang lain. Nah, ini ya, di sebelahnya ini adalah free float untuk saham-saham bukan free floating, asing malah ya, nih. BBCA asing 30% ya. Di luar pengendali ya, BPNI 22% di luar pengendali, sama BMRI, BBRI ya. Jadi kalau contohnya misalnya BBRI 51% itu pemerintah Indonesia atau Danantara, sisanya asingnya 27%. BPCA juga demikian, ada pengendalinya sekian persen, 30% asing. Ya, chartnya nggak usah ya. Chartnya bisa dilihat manual masing-masing. Nah, ini saham yang baru IPO masuk IDX 30, yaitu MPMA pastinya, kemudian ADMR pastinya, AAD pastinya, ya, termasuk grup. Kalau kita ingin invest ya pantau grup Adaro ya, invest ya, karena ini cenderung transparan free floatnya ya dibanding yang lain ya. Kemudian PGEO ini BUMN, GoTo ini apa ini kira GoTo ini, Gojek Tokopedia ya. Nah, itu ya, saya kira cukup kali ini. Kapur sirih saat crash ya, bisa kita gunakan suatu saat dalam menghadapi crash yang berikutnya. Mudah-mudahan crashnya telah berakhir ya, karena ini memang baru pantulan, baru 5 hari dari 5 bulan, bayangkan 5 hari dari 5 bulan. Mudah-mudahan go to the moon atau balik ke all time high. Salam sehat.